saya punya prinsip gini Pak ya. Nah, ini prinsipnya ini. Semua apapun landasan ilmu, yang paling baik dan benar itu adalah bagaimana kita kembali kepada agama kita sendiri. Kan itu Betul. syariat. Iya, betul. Mau itu bisnis, mau itu apapun, kembali ke syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di tayangan YouTube SMA FutureGate, FG Talk. Acara yang menampilkan pada season kedua ini para alumni-alumni SMA FutureGate. Ya, kemarin kita sudah membahas beberapa hal-hal yang menarik untuk disajikan kepada teman-teman pemirsa YouTube ataupun kepada para siswa-siswa SMA FutureGate dan juga para alumni yang sudah menonton dengan baik. Banyak juga yang nonton ya acara ini ternyata, dan alhamdulillah subscriber kita juga pelan-pelan naik bertahap. Ya, dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan alumni angkatan pertama dari jurusan bahasa. Coba bayangin, dari jurusan bahasa. Nanti akan ada banyak kejutan-kejutan yang akan dia sampaikan, dan nggak nyangka ternyata anak bahasa atau jurusan bahasa juga bisa mencetak hal-hal yang sangat luar biasa, bukan hanya dalam urusan diniyah saja. Diniyahnya dapat, agamanya dapat, ya kan? Tentu tahu syirik, tentu tahu bid'ah, tentu tahu ya kan kemaksiatan dan yang lain sebagainya. Urusan dijalanin apa namanya dalam bisnis itu beda lagi gitu ya. Maksudnya artinya itu menjadi pegangan, jadi core ya ketika menjadi jurusan bahasa. Si kembar ya, dulu di angkatan pertama terkenal ya, si kembar namanya Givari dan Gevira. Yang ini namanya siapa? Givari. Givari. Ini Givari, nanti ada kembarannya satu lagi sebenarnya datang juga dia, Gevira. Gevira nih, ada Gevira sini nih. Nah, ini. In frame. Lihat. Oke. Tunduk lagi. Wow, kan? Nah, ini Gevira nih. Jadi dua-duanya datang ya. Dia nggak boleh dipisahin tuh. Ya. Jadi kayak biji salak, ya kan? Nempel semua, nggak boleh dipisahin. Oke, kenalin dulu dong Givari. Sekarang aktivitasnya apa, statusnya apa, terus juga dari angkatan keberapa, dulu teman-temannya siapa-siapa aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih dikasih kesempatan sama FG untuk bisa sharing-sharing di sini ya kan. Nah, untuk teman-teman mau memperkenalkan saya Givari Ragana dari angkatan pertama di jurusan bahasa ya Pak. Jurusan bahasa. Nah, teman-teman saya banyak, namanya ada Hamzah, ada Abdul Rashid Rizaldi, Ustadz, Iya, ya kan Ustadz. ada Syekh. Marsudi Sulaiman, Sule, Iqbal. Iqbal, Ya, ya sekarang kan? jadi guru SD. Sekarang jadi guru Ya, SD. Jadi guru SD beliau. Masya Allah. Ya kan? Ada satu lagi siapa? Mufti Abqori. Mufti Abqori, Jadi ya kan? guru di pondok pesantren. Pondok pesantren Muhammadiyah, ya. boarding Bahasa school. Arabnya luar biasa itu. Iya, mantep ya. Dan ada siapa lagi satu? Rizky. Bayu, Gimana? ada Oh, Bayu. Bayu. Iya, Bayu. Bayu Cipta. Bayu. Iya, Bayu. Bayu sekarang di bisnis herbal. Dia bisnis. Ada Rizky juga. Rizky juga sekarang bisnisnya Masya Allah menjadi broker villa dan punya berbagai segmen bisnis yang lain. Mantap emang. Jadi angkatan pertama itu mencetak para pebisnis. Walaupun ada juga ulama yang dicetak, yaitu tadi ya Ustadz Abdul Rashid Rizaldi, kalau nggak salah nanti juga akan tayang atau mungkin sudah tayang di FG Talk, sudah kita wawancarai juga. Nanti mungkin akan bisa disimak. Nah, setelah lulus dari SMA FutureGate, selanjutnya pengalaman apa yang dimulai oleh seorang Givari dalam dikarungin tuh kehidupannya, dalam mengarungi kehidupan. Silakan, pengalaman-pengalaman yang sudah ditempuh selama ini sampai dengan usia berapa sekarang? 24 tahun sejak lulus dari SMA FutureGate, misalkan apakah kuliah, bisnis dan yang lain sebagainya, silakan. Bicara tentang pengalaman, jujur saya memang suka bisnis dari kecil ya, karena memang keluarga pun mengajarkan tentang bisnis. Tapi bukan hanya itu. Ketika saya masuk di SD dan SMP, tentunya tidak ada pelajaran-pelajaran tentang bisnis sebenarnya, ya kan? Namun ketika saya memulai di SMA, motivasi saya bisnis lebih kencang. Dan alhamdulillah saya masuk di FG, bukannya berarti promosi. Iya. Saya masuk di FG bukan cuma mengajarkan tentang diniyah saja, tapi ternyata FG pun juga mengajarkan tentang bagaimana memulai bisnis. Karena waktu itu saya sempat diajarkan cara buat somai, cara buat batagor. Iya, betul itu. Betul. Ya, cara buat bikin sabun. Iya, betul. Iya, dan akhirnya saya mencoba untuk dijualkan kan di rumah gitu. Itu menjadi pengalaman dan motivasi saya untuk mencoba di
bisnis-bisnis yang lainnya. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Bisnis kehidupan nyata yang aslinya seperti apa. Gitu. Namun pelajaran bisnis memang sudah saya dapatkan walaupun basic. Iya. Nah, di samping itu saya berpikir bahwa saya bukan cuma hanya memperbaiki di bidang dinia, tapi juga harus memperbaiki di bidang bisnis. Iya. Akhirnya saya di kuliah, makin saya benar-benar memacu untuk saya harus fokus di bisnis. Gitu. Kuliahnya di mana? Kuliahnya sendiri nggak ada kaitannya sama bisnis ya sebetulnya? Kuliah juga nggak ada kaitan sama bisnis. memang bisnis tuh nurturing ya, warisan. Betul, kayaknya ya, warisan. Genetik sifatnya ya. Jadi akhirnya memang skill bisnis yang sudah dimiliki sebelumnya dari keluarga diasah dan sekarang sudah punya banyak lini bisnis. Bisa disebutin sekarang bisnisnya apa aja nih? Bisnis sekarang saya di komoditi ekspor impor. Kemudian saya juga fokus di dunia coffee shop. Etika ya, di Tambun. Ya. Jadi kalau ada yang pernah ke Tambun, ada coffee shop tuh besar banget ya. Di Rahman tuh kan namanya? Puri Cendana itu di pinggir jalan. Tadi cuma ruko kecil, sekarang jadi besar, tingkat lantai 2, namanya Etika Coffee ya. Iya. Terus juga akan launching di mana? Di Bandung. Di Bandung. Tepatnya di mana tepatnya? Tepatnya di Dago Pakar. Dago Pakar ya, depan Tebing Keraton ya. Depan Tebing Keraton nanti juga akan launching mungkin bulan Januari, itu udah jadi. Kemarin saya lihat di Instagramnya Givari sama Gevira, di Instagramnya Etika Coffee juga udah siap buat dibuka. Ya. Terus apa lagi? Terus ada di lini-lini lain seperti bisnis tentang motor. Iya. Jadi ikut motorsport ya, motocross kalau nggak salah ya, ikut pertandingan, ikut perlombaan. Tapi dari itu semua, kalau nggak salah Givari ini bersama dengan kembarannya itu merintisnya dari burung ya kalau nggak salah. Betul. Ya. Dari burung ya. Bisa diceritain tuh, kok kepikiran justru malah burung saat itu yang diambil sebagai sebuah terobosan memulai bisnis. Betul. Nah, saya dulu ketika sudah mengetahui basic dalam bisnis, saya mencoba memulai bisnis dari sebuah hobi. Karena waktu itu saya memang hobi di dunia perkicauan. Burung lah gitu. Akhirnya saya mencoba untuk memainkan, kemudian dilombakan dengan rawatan yang saya punya, dengan saya miliki sama kembaran saya. Akhirnya ternyata juara. Dari situlah mulai berpikir bahwa saya bukan cuma hanya hobi, tapi saya juga harus memanfaatkannya di ladang bisnis. Akhirnya dari brand yang saya punya, kemudian saya juara dengan burung yang saya miliki, saya buat pakan burung. Awalnya tuh pakan burung namanya kampret. Ya, pakan kampret. Makanya kalau si kembar kampret. Iya, jadi karena dia bikin pakan burung kampret ya. Iya, betul. Itu dijual sampai Purwokerto atau tempat saya tuh. Pakan kampret. Saya langsung ingat Givari Gevira itu pakan kampret, bikin burung konslet gitu. Tagnya. Terus lanjut. Ya, dari situ saya mencoba untuk menjual produk itu, baru saya kumpulkan uang tersebut dari juara dan dari jual produk saya jual. Akhirnya muncullah Etika Coffee. Filosofinya apa? Namanya kenapa Etika? Nah, kenapa Etika? Ada hal yang menarik. Wah, itu dia. Dulu kenapa saya punya brand yang namanya kampret dan burung saya namakan kampret? Karena memang saya belajar dinia karena saya merasa diri saya itu banyak masalah, Pak. Dan teman-teman saya, perkumpulan saya itu memang toksik ya, bahasa sekarang kan toksik. Iya, circle-nya toksik katanya. Circle-nya toksik. Terus akhirnya saya mencoba untuk menamakan hal negatif itu. Tapi saya yakin suatu saat nama kampret ini akan menjadi nama yang baik. Nah, akhirnya dipakai kan kampret cebong ya? Kampret cebong, ya kan? Pertama itu ya sebelum kan? Kampret cebong ada, situ udah bikin kampret. Iya, udah saya bikin kampret. Boleh lihat di Google. Iya. Kampret, ya kan? Taunya udah lebih dulu dibandingkan pemilu-pemilu itu ya. Iya. Etika, nah tadi gimana? Filosofinya untuk memperbaiki nama yang sebelumnya dipakai di kampret tadi. Iya, akhirnya saya mau legalkan. Saya pengen rubah nih mindset orang itu, paradigma orang yang kampret ini adalah tidak baik menjadi positif gimana? Pas saya mau legalkan kampret, kebetulan nggak bisa, saya ubah. Dari kampret saya pingin menuju ke lebih baik, yaitu etika. Etika. Ternyata saya bisa membuat brand baru dengan nama baik, yaitu Etika. Ini brandnya udah terdaftar di Hakin ya? Insya Allah Etika, udah terdaftar. Semua lini Etika, coffee, roastery, kalau jual roastingan kopi juga. Betul. Ya. Luar biasa emang. Bisnisnya banyak banget dan kayaknya kita memang tertarik juga untuk mengetahui tips-tips untuk memulai bisnis bagi seorang pemula tuh apa. Iya. Karena bukan kaleng-kaleng ini bisnis yang dimiliki oleh Givari dan Gevira ini di usia 25 tahun. Silakan. Nah, jadi sebenarnya tips bisnis itu
banyak di Google sebenarnya. Kita bisa pelajari. Jadi kalau gitu nggak usah ngomong ente. Nah, ya kan? Ini sebenarnya udah diwakilin. Ada di Google, ya kan? Iya. Tapi ini menurut pengalaman saya, ya kan, yang nggak ada di Google. Oke. Menurut saya. Ada di Yahoo. Yahoo udah habis. Yahoo udah habis. Iya. Mic 33. Mic 33 dong. Orang dulu itu ya. Iya, dulu banget itu. Kalau nggak di Kaskus adanya ya. Zaman dulu lagi. Oke, menurut antum deh, menurut ente deh gimana itu tuh? Sebenarnya bicara tentang tips dalam bisnis itu S3, Pak. Harus diketahui sama orang-orang S3. S3 dalam arti apa? Sangat-sangat simpel sebenarnya. Kalau kita memang kayak motivator beneran ini, udah banyak singkatannya. Terus kalau kita mengetahui, bicara basic semua ada di Google. Bahkan kita bisa belajar sama orang-orang yang sudah berpengalaman. Tips pengalaman saya sendiri, ya, yang nggak punya banyak waktu untuk seminar, nggak punya banyak waktu untuk membaca, saya melihat dan sistem sebenarnya ini sudah ada. ATM tuh amati tiru modifikasi memang benar, ya, memang benar. Tapi tips yang paling cepat untuk memulai atau membangun bisnis, di samping itu ilmu itu udah pasti ya kan? Iya, betul. Kita harus mempunyai mentor yang mereka sudah punya gagal, yang mereka juga benar track recordnya jelas bahwa dia adalah orang yang sukses. Iya, betul. Gitu. Tapi dengan segala pengalamannya. Karena kan ada orang yang sukses itu embel-embel doang. Sukses dari orang tuanya. Iya, betul. Atau sukses dia ingin membranding personalnya sendiri. Ada yang seperti itu. Tapi dia tidak mempunyai ilmu, pengalaman, jatuh bangun, tidak ada. Betul. Nah, belajar sama mereka. Biasanya mereka itu tidak pernah terlihat di media sosial. Biasanya kalau orang yang benar-benar sukses, namun ilmunya luar biasa. Nah, menemukannya bagaimana tuh mentor? Cara menemukannya memang butuh link, butuh circle. Makanya yang terpenting kalau kita sebagai anak muda jangan fokus sama uang. Kalau kita fokusnya uang, saya bisa meyakinkan 70% orang yang berpikir ke uang pasti akan gagal. Pasti akan dia tidak akan menemukan circle yang baik atau memulai bisnis yang baik. Berarti harus 100% berpikirnya uang. Jangan. Jangan 70%, berarti harus 100%. Enggak, maksudnya 70% orang yang 70% orang yang memikirkannya kesuksesan itu fokusnya di uang akan gagal. Jadi gitu. Jadi kita membangun apa? Pertemanan, relasi, koneksi kan? Iya. Relasi. Kemudian emosional kita harus bagus. Bisa membawa diri kepada orang lain. Dengan begitu kita akan mempertemukan orang-orang yang benar-benar sukses. Nah, memulainya gimana itu? Untuk bertemu dengan relasi-relasi seperti itu tuh jalannya harus kayak gimana? Gabung di WhatsApp atau nyari di sosial media atau kenalan-kenalan di acara-acara forum-forum bisnis atau bagaimana itu? Gitu. Nah, kalau saya karena memang underground ya, Pak. Underground. Mainnya kemana-mana gitu ya kan. Saya jadi gini, punya kenalan. Kenalan dia bagus nih. Saya mencoba untuk kenalan, membangun hubungan baik, ya kan, building report yang baik. Mantap. Gitu ya kan. Building report. Ya kan? Membangun kenyamanan yang baik. Akhirnya dia merasa kita nyaman, dia akan memberikan ilmunya. Tapi kalau misalnya dia tidak merasa nyaman, pertemanan itu tidak akan baik. Apalagi kita menutup diri. Karena kalau saya mengetahui tentang basic agama. Tapi saya juga harus mengetahui circle mereka yang tidak mengetahui basic agama itu sendiri. Jadi kita masuk di mana-mana. Karena kan bicara bisnis, nggak semuanya orang paham agama. Betul. Tapi kita yang mengetahui, yang nyaring, yang memfilter. Nyaring dan memfilter. Akhirnya kita bisa ketemu circle-circle mereka yang mempunyai ilmu, tapi mereka sebenarnya tidak terekspos. Betul. Nah, disitulah kita bisa mengulik untuk mempelajari pengalamannya, sistem dalam bisnisnya. Pasti suatu saat akan bertemu. Tapi kalau nggak bertemu, artinya memang kita memulai dari passion terlebih dahulu. Betul. Yang nomor 2, kita mencoba untuk bukan hanya sekedar fokus pada keuntungan atau uang, ya kan? Yang nomor 3 adalah sebisa mungkin kita bisa ketemu nih mentor-mentor yang seperti ini. Betul. Tapi kan kadang-kadang orang di bayangan orang-orang itu ketika udah ketemu mentor itu mahal. Betul. Nah, bagaimana menyiasatinya untuk menghadapi pola pikir kalau bertemu dengan mentor itu mahal. Betul. Nggak murah gitu loh. Nah, memang salah satunya setelah step ini, memang kita harus memperbaiki mindset. Kita harus positive well-being. Positive well-being. Itu harus benar-benar mindset kita. Karena terkadang tips kita
membangun bisnis itu salah dari mindset kita sendiri. Itu yang pertama. Yang setelah mindset, keberanian. Mindset kita udah baik, keberanian untuk mencoba bertemu dengan orang baru, ya kan? Bertemu dengan circle baru. Walaupun circle itu kita pandang, ini kayaknya nggak masuk. Kita nggak boleh menutup diri. Karena bisa jadi orang sukses ada di situ kan gitu. Nah, setelah misalnya mencoba untuk berani ke orang lain, baru kita menjaga hubungan baik dengan ilmunya, kita nanya. Tapi kalau misalnya memang belum ketemu mentor yang seperti itu, karena saya punya mentor, saya siap sharing, ya kan gitu. Ya, benar nggak? Jadi kalau ada alumni atau siapapun yang mau memulai bisnis, shortcutnya lebih mudahnya karena beliau ini sudah bertemu dengan banyak mentor, bisa lah ketemu sama antum. Insya Allah. Bisa didampingi. Bisa. Siap buat sharing-sharing. Iya, jadi nggak usah perlu ketemu mentor-mentor yang itu, kan susah waktunya. Ketemu saya akan kasih dari mulai 0 sampai Z-nya. Gitu. Yang bayang itu. Dari 0 sampai Z kan kagak nyambung. Orang mah dari 0 sampai 10, dari A sampai Z. Berarti ada yang hilang nih. itu artinya dari nggak jelas sampai jelas. Orang kan dari 0 sampai 10 saya siap dampingi, ya kan, dari A sampai Z, dari 0 sampai Z. Nah, matematika rumus mana itu yang nggak bisa? Nggak bisa, memang bisnis kan nggak bisa dihitung dengan matematik. Betul. Ya. Iya, bisnis tuh nggak bisa dihitung dengan matematik, bukan 1 tambah 1 2 kadang-kadang. Bisnis tuh 1 tambah 1 bisa sampai 250. Betul. Kadang kadang yang udah pasti aja matematika, itu kan ilmu pasti, Pak. Pasti. Bagi saya nggak pasti. Bukan main. Coba kasih tahu gimana. Karena kasih paham. pengurangan, ada guru juga, guru matematika ya. Iya, kasih paham. Biar guru matematika juga paham. Nih ya, matematika bagi saya itu nggak pasti. Bicara tentang bisnis ya. Yang pasti mati ya. Betul. Oke, bicara soal bisnis. Bicara soal bisnis, bicara tentang matematika yang pasti aja itu nggak pasti bagi saya. Kenapa? Kalau bicara tentang kurang-kurangan, nggak ada masalah. Iya. Tambah-tambahan, nggak ada masalah. Jelas. Tapi bicara tentang pembagian kalau dalam bisnis, suka masalah. Betul. Berarti kan nggak pasti. Tidak bisa menjadikan pasti. Betul. Semua orang siap ditambah tapi nggak siap dikurangi. Betul. Semua orang siap dikali tapi nggak mau dibagi. Betul. Gitu maksudnya. Jadi matematika kehidupan tuh yang sebenarnya tuh ya. Betul. Jadi nonsens lo belajar matematika mulai hari ini. Tapi penting nggak belajar matematika? Penting. Iya. Jadi itu kita udah banyak hal ya mengupas tentang memulai bisnis, dan yang paling penting dimulai dari hobi. Tadi ngomong-ngomong soal hobi, memang dari waktu sekolah di FG ini Givari ini senang dengan hewan-hewan peliharaan. Waktu itu kalau nggak salah sempat bawa ular. Bawa ular ya dulu ya? Iya, bawa ular sampai susah tangkapnya. Bawa di sekolah saya tutupin pakai tas ya. Iya. Terus bawa gecko kalau nggak salah ya. Apa iguana. Sempat bawa iguana. Jadi memang sama sugar glider. Sugar glider. Dulu orang belum rame main sugar glider, dia udah main sugar glider. Jadi memang beliau sudah visioner sejak awal. Dan orang-orang belum main kopi, antum udah main kopi ya? Betul. Tahun berapa itu kopi? Sebenarnya saya untuk mengetahui dan belajar kopi itu udah lama. Cuman posisinya membangun bisnis kopi ini udah 3 tahun. Iya. Jadi yang penting nggak pernah berhenti buat belajar ya. Betul. Kalau sekarang kepikiran buat pengen bangun bisnis apa lagi? Untuk saat ini saya mau mengkokohkan bisnis yang saya punya. Karena bagi saya dengan saya di ekspor impor, kemudian saya juga punya coffee shop dan main di dunia racing. Dan kemudian ada produk-produk burung sampingan. Masih burung? Iya, masih. Ternak, buat produk, ternak sama jual beli burung itu sendiri, masih. Saya sudah merasa cukup, tapi saya ingin membangun sistem dan bagaimana sistem itu bisa bertahan. Itu kan yang terpenting dan sulit. Jadi saya mau fokus di situ, di 3 bidang itu aja. Ingin membangun sistem bisnis. Nah, coba ceritain bagaimana sih konsep sistem bisnis yang ingin dibangun atau ingin dibagikan atau ingin memberikan sharing-sharing kepada banyak orang, seperti apa? Iya. Jadi yang tadi kan saya ngomongin tips ya. Tips itu kan tentang mindset kita perbaiki dulu, kemudian keberanian untuk mencoba, memulai, ya kan. Yang ketiga kan goals, artinya apa yang kita tuju. Dan yang penting punya mentor. Betul. Siap jadi mentor. Gitu. Siap jadi mentor. Siap alumni boleh join. Siswa boleh join. Boleh. Nanti caranya gimana? PM caranya WhatsApp aja Japri. Ya kan nggak temunya DM aja Instagram. DM boleh. DM Instagram. Instagramnya apa namanya? @Givari_Ragana. @Givari_Ragana. Nanti muncul ya Rul ya pop-up-nya ya Givari_Ragana. Tapi itu nggak di story nggak benar-benar banget gitu. Yang random. Jangan kaget ya kan. Iya, random. Ini bisnis ya. Sekali lagi ini soal bisnis ya kan.
Soalnya beliau sudah jadi tokoh publik. Bentar lagi kayaknya jadi Bupati Bekasi. Amin. Gede dikit jadi Bupati Bekasi. Kayaknya kan Iya. soalnya kenal sama mantan Bupati Bekasi yang kemarin. Oke, jadi bisa DM juga ya ke Instagramnya. Terus tadi gimana sistem bisnis tadi? Nah, Pengen dibangun. yang tadi udah saya sebutkan di samping apa namanya? Mindset, keberanian, goals dengan mentornya ya kan? Gitu. Baru kita bicara tentang bagaimana sistem dan bisnis. Sistem, mantap. Nah, ya, memang. Sistem bisnis ini nggak banyak orang sharing, nggak banyak orang kasih tahu. Karena apa? Pembelajarannya itu lama, dan bahkan ketika orang mengetahui bisnis ini dari mentor-mentor saya, mereka belajarnya itu di luar negeri semua, Pak. Karena bicara sistem, kita memang banyak kekurangan. Karena kita fokusnya membangun bisnis. Akhirnya kita nggak bisa mempertahankan bisnis. Karena kita fokusnya membangun bisnis. Karena bicara membangun, besok kita bangun bisnis, selesai bisa. Apakah bertahan? Itu belum tentu. Nah, makanya ini yang menjadi modal pokok utama dalam pembisnis yang saya rasakan, yang saya alami, yaitu sistem bisnis yang susah. Nah, bagaimana sih sistem bisnis yang baik dalam sebuah bisnis dari membangun sampai mempertahankan? Iya, betul. Perlu yang pertama, dibagi tipsnya nih. Itu adalah manajemen. Bicara tentang sistem bisnis, tidak lain dan tidak bukan manajemen. Bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur SDM. Nah, ya, itu yang sulit sebenarnya. Dan bagaimana memanage tentang marketing dengan inovasinya. Itu sistem kan, bicara sistem. Karena bisnis bukan soal membangun. Dan aset bisnis itu adalah manusia. Betul. Aset bisnis itu adalah manusia. Andai bisnis itu tidak dilakukan manusia, selesai sudah. Nah, makanya manusia adalah salah satu sistem dalam bisnis itu sendiri. Iya, betul. Yang pertama manajemen, yang kedua adalah SDM, yang ketiga adalah marketing, yang keempat inovasinya. Nah, cakupan inilah yang harus benar-benar kita ketahui. Dari keempat hal tersebut yang paling sulit untuk dikelola itu apa? Itu yang pertama manajemen, keuangan, kayak operasional, HPP yang kita gunakan, berapa keuntungan kita. Yang kedua manusia. Manusia ya. Itu yang paling sulit. Yang paling sulit. Kalau inovasi sih ketemu aja terus ya. Inovasi seiring berjalannya waktu, perkembangan kita bisa. Marketing ada apa namanya? Digital marketing sekarang. Betul. Kita mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Bahkan marketing yang di luar nalar pun ketika kita lakukan secara tepat, momennya tepat, itu menjadi viral. Ini bisa dibuat. Kalau manusia itu kan kadang-kadang kita terjebak pada orang-orang yang kita percaya atau enggak nih. Betul. Nah, gimana tuh menyiasatinya untuk menghadapi orang-orang yang sebenarnya gue nggak percaya atau jangan-jangan dia nusuk gue dari belakang, dia cepu, ya kan? Itu gimana tuh cara mengenalinya? Itu yang paling sulit. Mulai seperti itu. Yang pertama, yang paling sulit kalau bicara tentang poin kedua ini tentang manusia. Mantap nih. Kejujuran itu kan penting ya. Karena pinter bisa dibuat. Bicara jujur sulit dibuat. Bukan main, betul. Jujur dan amanah itu emang yang modal utama. Tapi apakah orang jujur dan amanah tidak bisa berbohong nantinya? Belum tentu. Bisa. Dengan sistem itulah yang membuat dia tidak bisa bohong, dia tidak bisa jujur. Dia tidak bisa bohong dan tidak bisa berdusta. Tidak sama dong. Salah. Dan selalu jujur. Salah. Tidak bisa bohong dan selalu jujur gitu. Tidak bisa bohong dan harus jadi bisa jujur. Iya, dengan sistem itu. Contoh kita di resto-resto kapital. Contoh betul. Emang dia percaya ini orang jujur atau tidak? Tapi kenapa orang itu tidak bisa berbohong? Tidak bisa memanipulasi tentang contoh kalau di restoran ada gramasi kan? Gramasi misalnya minuman. Kok nggak bisa ketahuan semua, terdeteksi semua? Karena sistemnya dia yang bagus. Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau bicara tentang jujur dan amanah, iya memang modal utama. Tapi apakah itu yang menjadi pokoknya? Bukan. Tapi sistemnya itu. Makanya saya punya, ini pembedahannya banyak sebenarnya. Saya punya sistem di mana SOP itu jelas. Dan kita membiasakannya dari nol, dari mulai. Jangan kita mencoba untuk membangun dia. Kalau kita udah memulai dalam bisnis, kita bicara sistem, kita jangan ngambil dari nol. Kalau membangun boleh, dari nol. Tapi kalau kita udah bisa tersistem, udah jalan, cari yang benar-benar orang udah berkualitas, orang yang mau mengikuti sistem kita, aturan kita. Mantap. Nah, inilah yang mahal ya, dan insya Allah Givari siap membahas untuk memberikan pendampingan bisnis kepada teman-teman yang ada di rumah. Bisa ngecek di Instagramnya ya, jadi silakan di-add di Instagramnya Givari Ragana, terus di DM aja, nanti insya Allah akan dibalas. Soalnya rajin juga beliau ngupload story-storynya
Tapi jangan dilihat kehidupan hedonnya, karena emang bisnisnya udah stabil. Jadi kalau dia beli sepatu Gucci wajar, ya kan? Kalau dia beli tas Louis Vuitton nggak masalah, ya kan? Kalau ente masih pakai songkok awing, ya udah jangan ikut-ikutan. Songkok. Iya, songkok nasional yang awing itu yang hitam, ya kan? Itu nanti ada tahapan sendiri untuk menuju ke arah sana. Jadi memang apa yang kita sampaikan atau apa yang beliau sampaikan di pagi hari ini, bukan pagi hari ya, ya pokoknya di situ tempat nontonnya kapan lah ya, pokoknya itu memang daging semua. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang off the record ya. Ini masih kulit ya? Ini masih kulit. Nanti enaknya langsung ketemu ya kan, langsung ketemu, kita buat satu, kita bisa bikin ya. movement lah ya, bisa bikin pergerakan, bisa hal-hal sendiri. Karena gini Pak, saya mau ngomong banyak, penonton pasti bilang banyak bacot gitu kan iya, ya. Betul. Tapi kalau ketemu dengan saya menerapkan sistemnya yang jelas ya kan, baru kita ngelihat by data. Iya. Jadi tidak ada omong kosong. Benar nggak Pak? Kalau saat ini kan bisa jadi teman-teman bilang, dia mau omong kosong. Iya. Jadi pokoknya itu pesannya. Pesannya adalah lo kalau mau bisnis, lo ketemu sama mentor bisnis. Dan ini ada waktu buat dampingin. Dengan lini bisnis yang cukup banyak, dan itu insya Allah siap didampingi, khususnya bagi kaum muslimin ya. Iya. Apalagi kalau ekonomi Islam itu bangkit. Terakhir banget itu adalah saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih mengimbangi bisnis yang kita jalani itu dengan rambu-rambu syariat. Dengan nilai-nilai keislaman. Itu bagaimana ngimbanginnya gitu. Kan kadang-kadang kita mau nggak mau seringkali terjebak dalam keadaan yang nggak mungkin nggak tahu ini riba dong. Nah, atau kan nggak mungkin nggak tahu kalau ini tuh kita harus membuat dua bahasa, ya kan kadang-kadang harus kita nggak bohong, tapi bahasanya tuh kadang harus dibuat bercabang gitu. Iya, betul. Jadi tauriah ya. Jadi kayak misalkan apa namanya, ya sebenarnya itu nggak letterlek kayak gitu, tapi ada maknanya seperti ini. Itu gimana caranya menyiasati bisnis-bisnis yang apalagi sudah stable, sudah cukup besar dan sudah cukup baik perawatannya dengan mengimbangi terhadap nilai-nilai syariat. Ada nggak resep-resepnya supaya nggak terjebak nih kepada nilai-nilai keharaman, horor dan yang lain sebagainya? Nah, jadi saya punya prinsip gini Pak ya. Nah, ini prinsipnya ini. Semua apapun landasan ilmu, yang paling baik dan benar itu adalah bagaimana kita kembali kepada agama kita sendiri. Kan itu syariat. Iya, betul. Mau itu bisnis, mau itu apapun, kembali ke syariat. Dan saya selalu mengacu pada prinsip bagaimana ilmu dan belajar itu yang terpenting. Karena nggak ada yang bisa menandingi kecuali kita belajar kan gitu. Dan ketika kita sudah belajar, kita mengetahui rambu-rambu syariat. Walaupun kita ada di bidang bisnis itu sendiri. Pertama itu. Yang kedua, saya ini selalu mengedepankan hati dan pikiran saya untuk bukan fokus pada uang. Karena setelah uang ada manfaat. Dan bicara tentang manfaat, Islam sudah mengajarkan tentang bagaimana kita bermanfaat pada manusia, dan itu ranahnya ranah Islam juga. Iya, betul. Ranah agama. Dan kita harus belajar tentang agama. Jadi posisi uang itu kan keduniawi banget. Iya, makanya orang banyak salah ketika dia dapat harta, tahta, bahkan wanita dan lain sebagainya. Iya. Itu posisinya ada di tengah-tengah. Dia yang tidak melihat di pada akhirnya. Makanya banyak mereka yang disalahgunakan. Akhirnya mereka punya dua bahasa. Padahal itu tidak baik, tapi dibaik-baikin. Iya, betul. Benar nggak? Riba yang jelas-jelas salah masih tetap minjem ke bank. Memulai bisnisnya dengan riba. Gitu. Riba dan hutang menyusahkan. Makanya walaupun kita belajar dari nol, itu bisnis kita sendiri. Walaupun mulai dari 10 juta, itu bisnis kita sendiri. Jangan kemakan gengsi. Kalau kita kemakan gengsi, ya kan, kita hakikatnya fokus dunia, di tengah-tengah ya uang. Benar nggak? Akhirnya kita minjem duit. Nggak sabaran juga ya. Iya, minjem duit ada bunganya. Minjem ke bank biar kita besar, agar dilihat orang. Nggak begitu bisnis. Kalau bisnis fokusnya proses, memang ada uang, kemudian dimanfaat, saya yakin bisnis pasti akan dijalankan dengan baik. Dan ekonomi pertumbuhan kita, muslim, itu akan baik. Karena tujuan kita manfaat. Kita dapat duit, manfaat. Benar nggak Pak? Iya. Nah, fokusnya di situ. Dan ingat, bisnis dan memulai agama tidak ada waktu yang tepat. Sekarang, besok, nanti, atau lusa, atau tahun depan, sama aja. Mulai sekarang belajar bisnis, mulai sekarang belajar agama. Mantap. Simple. Nah, jadi berarti kan ada guru-guru spiritual ya yang mendampingi, membersamai, terus mengajak buat dikonsultasikan. Itu ada ya sampai dengan hari ini? Ada ya. Alhamdulillah guru-guru FG pun saya masih
banyak kontek-kontekan. kontek-kontekan seperti Ustadz Musa. Masih Ustadz Musa Mulyadi itu ya, di angkatan Iya. pertama itu memang membersamai teman-teman di angkatan pertama. Jadi prinsipnya itu bisnis itu bukan soal uang. Ini quote tag terakhir yang bisa kita pakai ya, bisnis bukan soal uang, tapi di balik uang itu ada manfaatnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Betul. Itu prinsipnya berarti ya. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi jangan khawatir kalau merasa gue kayaknya dimanfaatin nih sama orang, berarti dia masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul. Sedihlah kita kalau kita sudah tidak bermanfaat bagi orang lain, ditinggalin sama orang. Kalau ada orang yang mengatakan, gue kayaknya cuma dimanfaatin doang nih sama dia, berarti masih bagus dong. Masih bagus, masih bermanfaat, masih ada manfaatnya. Iya, betul. Ya enggak? Betul. Motor aja kalau masih dipakai terus, motor nggak cerita gue dimanfaatin doang nih sama manusia, kan enggak ya? Itu ada bukunya bagus. Saya punya 3 buku. Judulnya itu Berpikir Berjiwa Besar. Sebelum bisnis itu harus berpikir itu. Jadi mau kita dimanfaatin, mau ada karyawan yang kerja sama kita keluar dia bikin lagi etika kopi, bahkan kita ngajarin dapur kita itu menjadi orang manfaat. Kalau pikirnya cuan, selesai. Gue takut besok dia bisnis buka lagi. Padahal ilmunya dari gua, dapurnya dari gua. Itu fokusnya di uang. Benar gak? Khawatiran terhadap dunia jadinya kan? Iya. Padahal dunia bakal hilang dan meninggalkan dia kan? Betul. Kalau kita punya ilmu hakikatnya, ya kita akan bisa survive di dunia. Jadi intinya adalah kebermanfaatan dalam memulai bisnis dan fokus kepada hal-hal yang sebaiknya kita lakukan selain dari uang. Uang penting, tapi jangan jadikan yang utama. Betul. Ya kan? Yang utama itu tetap mudah-mudahan bisnis kita menghasilkan manfaat dan produktif bagi orang lain. Contoh, Pak. Saya dulu berpikir tentang uang. Akhirnya mindset saya uang dan ekspektasinya tidak uang. Pusing saya. Harus gimana? Ya, tapi saya fokusnya manfaat. Saya ketemu orang lain. Ya, membangun relasi. Saya baik sama orang lain, ya kan? Kemudian kita kasih makan orang lain, ya kan? Kemudian dia mendoakan kita. Ya dari situ dagingnya tumbuh daging baik. Benar gak, Pak? Akhirnya suatu saat mereka punya bisnis, mereka ngajak kita. Berarti bisnis soal uang apa? Soal relasi dan manfaat. Nah, itu saya berpikir di situ, Pak. Dan yang paling penting beliau juga di dekat rumahnya itu juga membuka rumah tahfidz gratis ya. Betul, Pak. Buka rumah tahfidz gratis sebagai sarana wasilah kebermanfaatan tadi itu ya. Jadi memang benar-benar di rumahnya itu, wah Masya Allah kalau udah ke rumahnya beliau itu ya. Jadi rumah pribadinya jadi bisa dipakai oleh orang-orang yang sekolah di rumah tahfidz buat dieksplor, bisa berenang di tempatnya dia, dimanfaatkan seluas-luasnya. Memang sudah kelihatan sih manfaatnya. Dan memang sejak sekolah di FG, solidaritas si kembar kampret ini ya, memang sudah terbukti ya, tidak ada duanya. Paling solid ya, dan juga sangat kuat sama teman-temannya, perhatian dan yang lain sebagainya. Makanya ketika kita kontak beliau dan punya waktu banyak di sini, kita sangat beruntung bisa membagi manfaat dan ilmu di sini. Terima kasih Gifari, Gefira yang sudah hadir datang di FG Talk. Kapan-kapan kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lebih luas, lebih lapang. Nanti juga biasanya siswa-siswa FG juga pernah tuh magang di Etika Coffee ya, di Etika Coffee di manapun ya, dan selalu membuka untuk menjadi mentor terbaik. Karena memang tadi itu kebermanfaatan yang paling utama untuk dicapai. Demikian, terima kasih FG Talk kita hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gifari dan Gefira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.